Apakah di dalam sholat sujud terakhir kita dibolehkan berdoa, Ustadz? Sholat di sana ada ucapan dan gerakan-gerakan tertentu. Jadi berkaitan tentang sholat itu ada gerakan-gerakan dan ucapan-ucapan yang memang pada dasarnya dia merupakan bagian dari sholat. Seperti takbiratul ihram, takbir intiqal, mengucapkan Rabbik firli, ya Rabbana lakal ham, membaca al-fatihah, membaca surat. Ini adalah ucapan-ucapan dalam sholat. Ada gerakan-gerakan dalam sholat. Itu seperti duduk, tasyahud, kemudian mengangkat tangan, kemudian sujud, ruku, dan lain sebagainya. Intinya ada yang masuk, ada yang bentuknya ucapan, ada yang bentuk gerakan. Yang ada di antara ucapan gerakan tersebut ada yang masuk dalam kategori rukun, ada wajib, dan juga masuk dalam kategori sunnah. Dan berkenan tentang pertanyaan apa? Pertanyaan tentang doa. Tentang doa. Maaf, tentang doa. Jadi ketika seorang mengerjakan sholat, salah satu ketika mengerjakan sholat, ada memang dianjurkan untuk membaca doa. Dua keadaan seseorang itu berdoa di dalam sholatnya. Yang pertama, ketika dalam keadaan sujud, bahkan dianjurkan untuk berdoa, sebagaimana kata Nabi SAW yang disebutkan di dalam Sahih Muslim. Nabi SAW bersabda, "Aqrab ma yakunul abdi min rabbi wa huwa sajid. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbi wa huwa sajid, fa'aktsiru fi minad du'a." Jadi momen yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya dalam salatnya adalah ketika ia sementara sujud. Nah, karena momennya begitu dekat dengan Rabb-nya, fa'aktsiru fi minad du'a, maka perbanyaklah berdoa. Artinya apa? Saat yang paling dekat agar doa seorang hamba diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia sementara sujud. Maka ketika dia sujud, maka dianjurkan untuk dia memperbanyak untuk berdoa. Tapi ingat, kalau dia bersama imam, dia harus terikat dengan imam. Kapan imam bangkit, rafa farfa'u. Kalau imam bangkit, wajib untuk segera bangkit. Tapi kalau umpamanya dia sholat sendiri dan dia berada dalam posisi sujud, silakan dia dianjurkan untuk memperbanyak berdoa. Jadi dianjurkan memang berdoa ya pada saat sujud. Dan kemudian para ulama kita berbeda juga, apakah boleh dengan bahasa ajami selain menggunakan bahasa Arab. Pendapat sebagian Hanabilah dan juga beberapa ulama ya belakangan seperti Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala dan lainnya memandang bahwasanya asalnya salat menggunakan bahasa Arab dan dikecualikan dalam bentuk doa, karena dia mengatakan waliyatahara minad doa masya, maka hendaklah dia memilih doa apa yang dia kehendaki, apa yang dia sukai. Maka termasuk diantaranya ketika dia berdoa dengan menggunakan selain bahasa Arab. Bagi orang yang tidak tahu bahasa Arab, maka dia diperbolehkan berdoa selain dengan menggunakan bahasa Arab. Hal ini kalau kita menggunakan bahasa Indonesia atau menggunakan bahasa daerah umpamanya, karena itu lebih dianggap lebih bisa khusyuk dan mengantarkan. Maka silakan dia berdoa ya pada saat dia sujud. Kemudian yang kedua, ketika sebelum salam. Sebagaimana Abu Bakar diajarkan oleh Nabi SAW. Diajarkan silakan berdoa sebelum salam. Kemudian Nabi ajarkan diantaranya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini diantara doa yang diajarkan Nabi SAW kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sebelum dia salam. Jadi kesimpulannya dianjurkan untuk membaca doa pada saat sujud dan juga sebelum salam. Dan sebelum sujud silakan kita berdoa apa yang kita inginkan, paling aman tentu dengan menggunakan bahasa Arab agar terlepas dari khilaf di kalangan para ulama kita, dan perbanyak untuk melakukannya, terutama ketika kita lebih bebas tidak terikat dengan imam pada pelaksanaan sholat-sholat sunnah kita. Maka list permohonan doa kita di dalam sujud kita merupakan kondisi, merupakan saat doa kita mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lewatkan momen indah dan berharga tersebut. Wallahu taala a'lam bishawab.